I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Fenomena bocah aura farming yang mengejutkan dunia. Dalam liputan eksklusif dari Kuantan Singingi, saya menyaksikan sendiri bagaimana seorang bocah berusia 11 tahun, Ryan Arkandika, menjadi pusat perhatian ribuan pasang mata di Festival Pacu Jalur 2025. Awalnya, Dika hanya tampil sederhana di ujung perahu jalur, mengenakan busana Melayu dan kacamata hitam, menggerakkan tubuhnya mengikuti irama musik. Namun tanpa disangka, gerakan spontan itu justru menyalakan api besar. Lahirlah sebuah tren bernama aura farming. Video singkat penampilan Dika direkam penonton lalu viral di TikTok, Instagram hingga YouTube. Dalam hitungan jam, jutaan orang di berbagai negara mulai menirukan gerakan itu. Bahkan, klub sepak bola Paris Saint-Germain (PSG) mengunggah video pemainnya, Neymar Junior dan Achraf Hakimi, menirukan gaya khas Dika. Fenomena ini membuktikan bahwa media sosial mampu mengubah tradisi lokal menjadi perbincangan global hanya dalam semalam. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana sosok Dika yang awalnya hanya anak kampung biasa, kini menjadi wajah baru Pacu Jalur dan simbol kebanggaan masyarakat Riau. Viralitas aura farming dan dampaknya bagi Pacu Jalur. Saat fenomena aura farming meledak, Pacu Jalur yang dulunya hanya dikenal oleh masyarakat Melayu Kuantan Singingi, tiba-tiba mendapat sorotan internasional. Ribuan unggahan dengan tagar hashtag aura farming dan hashtag Pacu Jalur membanjiri platform digital. Media-media asing mulai meliput, dari CNN, BBC hingga Al Jazeera, menanyakan apa sebenarnya makna di balik gerakan unik bocah itu. Saya mencatat bahwa viralitas ini mengubah lanskap festival. Orang tak lagi hanya membicarakan siapa pemenang lomba dayung, melainkan juga menyoroti atmosfer, budaya dan kreativitas yang menyertai. Anak-anak muda dari Jakarta hingga Istanbul menirukan gaya Dika, sementara influencer global ikut menambahkan interpretasi mereka sendiri. Tradisi Pacu Jalur yang sebelumnya sulit menembus publik dunia, kini justru mendapat pintu emas berkat kepolosan seorang bocah. Fenomena ini menegaskan bahwa kekuatan budaya lokal yang dikemas dengan energi anak-anak bisa menjadi magnet wisata baru. Pemerintah Riau resmi angkat Dika jadi duta wisata. Fenomena Dika tentu tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam sebuah acara resmi pada 10 Juli 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid mengumumkan pengangkatan Dika sebagai Duta Wisata Riau. Saya hadir langsung di lokasi dan menyaksikan bagaimana bocah itu berdiri di panggung, menerima piagam kehormatan dengan wajah sedikit gugup namun tetap tersenyum. Gubernur menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi nyata Dika dalam mempromosikan budaya daerah. Tidak hanya gelar, Dika juga mendapatkan beasiswa pendidikan senilai 20 juta rupiah. Menurut Gubernur, beasiswa itu adalah investasi untuk masa depan Dika sekaligus simbol dukungan pemerintah agar ia tetap bersekolah dan mengembangkan bakatnya. Bagi masyarakat Riau, penobatan ini sangat membanggakan. Mereka melihat bahwa kerja keras melestarikan budaya akhirnya diakui secara resmi dan diwujudkan melalui sosok anak kecil yang polos namun penuh karisma. Ekspresi haru dan tanggung jawab Dika. Sebagai reporter, saya bisa merasakan suasana haru yang menyelimuti acara penghargaan itu. Dika, dengan suara pelan namun penuh keyakinan, mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat menjadi terkenal. Saya hanya ingin menyemangati jalur, ujarnya singkat. Kata-kata sederhana ini justru membuat para hadirin terdiam. Ada kebanggaan sekaligus rasa tanggung jawab yang kini dipikul bocah itu. Ia bukan hanya lagi anak desa yang menari, melainkan wajah pariwisata Riau di mata dunia. Banyak pihak menilai penobatan ini adalah langkah cerdas karena Dika mampu menjadi ikon lintas generasi.
Anak-anak muda yang tadinya asing dengan budaya Melayu, kini mulai tertarik belajar tentang pacu jalur hanya karena penasaran dengan sosok Dika. Dari sini saya melihat betapa besar potensi diplomasi budaya yang lahir dari ketulusan seorang anak. Hadiah Nintendo Switch dari rapper Melly Mike. Puncak kejutan terjadi pada malam penutupan festival. Di atas panggung megah, rapper Amerika Melly Mike yang lagunya Young Black and Rich menjadi latar viral Dika tampil menyapa penonton. Setelah membawakan beberapa lagu, Mike memanggil Dika ke panggung. Dengan gaya khasnya, ia mengeluarkan sebuah kotak dari tas ranselnya, Nintendo Switch lengkap dengan game FIFA 2025. Penonton bersorak riuh. Melly Mike berkata, "Saya dengar Dika suka sepak bola. Ini hadiah kecil dari saya untuk anak dengan hati emas." Sebagai reporter yang berdiri di barisan depan, saya melihat wajah Dika memerah menahan haru. Bocah itu menerima hadiah dengan senyum lebar, sementara kamera dari berbagai media menyorotinya tanpa henti. Aksi sederhana ini ternyata menambah legitimasi Dika sebagai ikon budaya karena mendapatkan apresiasi langsung dari seorang artis internasional. Penobatan Melly Mike sebagai duta pacu jalur dunia. Tak berhenti di situ, Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, mengambil langkah berani. Di tengah sorak-sorai ribuan penonton, ia secara resmi menobatkan Melly Mike sebagai duta pacu jalur dunia. Penobatan ini menandai sejarah baru. Untuk pertama kalinya, seorang artis internasional menjadi representasi global dari tradisi pacu jalur. Saya menyaksikan bagaimana Mike menerima selempang kehormatan dengan penuh kebanggaan. "Indonesia punya hati saya," ucapnya singkat namun penuh makna. Dengan status itu, Mike berjanji akan terus mempromosikan pacu jalur ke berbagai panggung internasional. Bupati menegaskan, langkah ini adalah strategi jitu untuk memastikan pacu jalur tidak hanya menjadi festival tahunan, tetapi juga brand budaya global. Lonjakan wisata, dari 1,6 juta hingga 2 juta pengunjung. Fenomena viral aura farming terbukti punya dampak luar biasa. Data resmi dari Dinas Pariwisata Riau mencatat bahwa selama Festival 2025, jumlah pengunjung mencapai lebih dari 1,6 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 1.374 orang adalah wisatawan asing dari Nigeria, Turki, Brasil, hingga Amerika Serikat. Bahkan, Bupati Kuansing memperkirakan total pengunjung mencapai 2 juta orang dalam 5 hari festival. Dari sisi ekonomi, jika setiap pengunjung membelanjakan Rp50.000, maka perputaran uang mencapai 100 miliar rupiah. Sebagai reporter, saya melihat langsung padatnya jalan-jalan utama Kuansing, hotel penuh, homestay terisi, dan UMKM panen rejeki. Festival ini tidak lagi sekedar hiburan rakyat, melainkan mesin ekonomi daerah yang berdampak nyata. Cerita wisatawan asing yang tertarik aura farming. Dalam liputan saya sempat mewawancarai beberapa wisatawan asing yang datang khusus ke Kuansing. Seorang turis asal Nigeria, Amoge Ezike, mengaku awalnya ia hanya melihat video bocah menari di ujung perahu. Namun, rasa penasaran membawanya terbang ribuan kilometer ke Indonesia. "Saya pikir ini hanya hiburan biasa, ternyata ini tradisi luar biasa, dengan makna mendalam," ujarnya. Hal serupa diungkapkan wisatawan asal Maroko yang kagum dengan energi masyarakat Kuansing dalam merayakan tradisi ini. Testimoni ini membuktikan bahwa daya tarik pacu jalur sudah menembus sekat budaya dan bahasa. Semua orang, dari latar belakang manapun, bisa merasakan energi dan kebersamaan yang lahir dari festival ini. Harapan masyarakat dan tantangan ke depan. Meski fenomena ini luar biasa, masyarakat Kuansing sadar ada tantangan besar yang menanti. Mereka berharap momentum ini tidak berhenti sebagai tren sesaat, melainkan dikelola dengan baik agar menjadi agenda wisata dunia yang berkelanjutan. Tokoh budaya menekankan pentingnya menjaga esensi pacu jalur agar tidak tergerus komersialisasi. Mereka ingin Dika tetap diberdayakan bukan hanya sebagai ikon hiburan, tetapi juga sebagai penghubung generasi muda dengan nilai-nilai tradisi Melayu. Saya mendengar langsung percakapan warga yang berharap pemerintah serius menata infrastruktur, parkir, transportasi, hingga pengelolaan wisata agar ke depan festival semakin nyaman bagi wisatawan. Pacu jalur, dari tradisi lokal menjadi warisan dunia.
Sebagai reporter yang meliput langsung, saya menutup catatan ini dengan satu kesimpulan. Festival Pacu Jalur 2025 adalah titik balik. Tradisi yang dulunya hanya menjadi pesta rakyat, kini telah menjelma menjadi warisan budaya mendunia. Semua berawal dari kepolosan seorang bocah bernama Dika yang menari tanpa beban namun berhasil menyihir dunia. Dari viralitas media sosial, penobatan duta wisata, hadiah artis internasional, hingga dampak ekonomi miliaran rupiah, Pacu Jalur kini berada di jalur emas menuju pengakuan global. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menjaga momentum ini agar Pacu Jalur benar-benar tercatat bukan sekedar tren, melainkan sebagai festival budaya yang abadi di hati masyarakat dunia.